Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan pengurus, para ibunda semua yang hadir pada sore yang berbahagia ini dalam wirid rutin kita setiap Sabtu sore. Bersyukur kita kepada Allah, mudah-mudahan kedatangan kita ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nampaknya ini seragam keberapa nih Bu? Kedua, banyak seragamnya Bu ya. 4 ya. Berarti tambah 1 lagi itu supaya 5 nih. Pancasila ya. Ini luar biasa. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil mahsyar kelak kita mendapat syafaat dari beliau, kita diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Karena Rasulullah merupakan manusia satu-satunya yang Allah berikan untuk memberikan syafaat. Syafaat itu apa bahasa kitanya? Pertolongan. Jadi minta syafaat, minta pertolongan. Karena yauma la yanfa'u mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu tidak ada gunanya lagi apa-apa. Malun, harta tak bisa menolong. Banun, anak-anak, keluarga, sesayang apapun suami sama ibu tidak bisa dia nolong ibu, atau ibu sesayang apapun sama suami, ibu tidak bisa nolong suami. Kenapa? Illa man atallaha biqalbin salim. Karena masing-masing diri di hadapan Allah itu akan diadili sendiri-sendiri. Maka kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang qalbun salim, hati-hati yang betul selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui momentum Rabiul Awal ini makin kita tingkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Sudah selesai maulidnya Bu? Kapan maulid? Oh Selasa malam. Ya sesuai jadwal wirid ya. Maulid Rasulullah. Udah tanggal berapa ya? Rabiul Awal udah tanggal berapa ini? 16 ya. Apa semua. Ya, jadi memang identik Rabiul Awal ini adalah mengenang kembali lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mencintai beliau, otomatis kita harus tahu sejarahnya. Ya? Harus tahu, dan bahkan dalam kitab Fathul Mu'in itu awal-awal disebutkan kita wajib mengetahui adibu auladakum bisalasa. Ajarlah anakmu 3 hal. Ajarilah anak kamu 3 hal. Yang pertama, hubbu nabiyyikum. Cintai nabi. Cintai Rasulullah. Dan Rasulullah wajib kita ketahui, orang yang kita cintai otomatis kita harus mengetahui beliau itu siapa. Ya, Nabi Muhammad itu siapa? Nabi Muhammad lahir di mana? Ada yang tak tahu tempat lahir Nabi? Di mana lahirnya Bu? Kompak jawabnya. Iya, di Mekah. Wafat di Madinah. Nah, ini harus tahu yang pertama itu. Rasulullah lahir di Mekah, wafat di Madinah.
lahir bulan Rabiul hari Senin, tanggal 12 tahun Gajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini menceritakan tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur 2 bulan dalam kandungan ayahnya wafat. Di mana wafat ayahnya? Di Madinah. Abdullah wafat di Madinah, bukan di Mekah. Jadi ketika Aminah hamil 2 bulan, orang Arab ini kan berdagang, dan salah satunya termasuk ayahnya Rasulullah yang bernama Abdullah. Ketika dia berada di Madinah, di sana beliau wafat. Tufiya bil Madinah mutawwarati Abu Abdullah. Walamma tamma min hamlihi shahrani ala mashhuril akwanil marwiyah. Tufiya bil Madinatil munawwarati Abu Abdullah. Apa lagunya? Entah yang betul. A-nya aja nggak apa betul. Ya, manakala Aminah hamil 2 bulan, syahran alal aqwalil marwiyah, menurut pendapat yang kuat. Alal aqwal, menurut pendapat yang kuat. Tufiya bil Madinatil munawwarah, wafatlah di Madinatul Munawwarah abuhu, bapaknya Abdullah. Jadi 2 bulan dalam kandungan wafat bapaknya Abdullah. Jadi jelaskan di sana semuanya. Jadi kita harus kenal siapa nama ayah Rasulullah. Abdullah. Berarti Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf bin Hashim bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay bin Ka'ab bin Bih bin Nizar bin Ma'ad bin. Lanjut. Jadi datuk-datuk Nabi itu sampai kepada Ismail alaihissalam. Silsilah. Kalau ibu-ibu hafal dari sampai mana? Nama ayah saya mau tahu kan? Nama atuk tahu, atuknya tuh dah hilang itu. Tapi Rasulullah jelas nasab dia itu. Abdullah, Abdul Muttalib, Abdi Manaf, Hashim, sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam, jelas rentetannya. Kalau mau mudah menghafalnya, hafallah Rawi Al-Barzanji yang kedua. Wa ba'du fa'aqulu wa sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abdillah Ibnu Abdi Manaf. Kan ada tuh di Barzanji sampai kepada Ismail alaihissalam. Ini bagus hafalannya. Jadi Barzanji itu sebetulnya mempelajari kisah Rasulullah tidak sembarangan. Makanya dikarang oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji. Nah, di situ disebutkan bagaimana awal dia hidup, lahir, sampai kisahnya, umurnya, sampai dia menikah, sampai dia wafat, diceritakan semuanya di Al-Barzanji. Cuman sekarang kan sudah mulai, kalau Masjid Al-Fajar punya Al-Barzanji, bentuknya nanti ketua. Dulu ada, bentuk lagi. Buat wirid Al-Barzanji sekali-sekali kan. Jadi kalau ada yang lahir cucunya nanti tiba majlis ta'lim Al-Fajar Al-Barzanji. Masya Allah, kan mantap tuh. Ini budaya ini sudah mulai hilang. Kenapa saya terbesit seperti ini? Saya Jumat kemarin itu ngisi maulid di Masjid Thayyibah, Masjid Thayyibah ya, yang Singgungung ujung, jalan Singgungung ujung seberang lagi. Itu sebelum maulid ibu-ibu tuh baca rawi.
Atirillahumma qabrahul karim bi'arfin zaziyyin min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Rawi pertama ibu ini yang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma tamma min, udah selesai satu rawi. Atirillahumma qabrahul karim. Giliran ibu ini pula yang baca. Habis ibu ini giliran. Habis nanti sampai rawi keempat. Nurayyata la'la usana. Mereka berdiri semua. Ya, marhaban. Ini beda saya tengok saja. Habis nanti baca marhaban ya nurul aini. Kan ada itu? Ada bukunya, tinggal dibaca. Marhaban ya nurul aini. Gak perlu pakai ini, gak perlu. Ibu tuh gak ada pakai itu dia. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Itu saja. Salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badrun alaina. Baru ini semuanya. Dan selesai, baru kita ceramah maulid. Beda, saya tengok udah mulai hilang-hilang seperti ini. Maka saya tanya ibu itu memang susah, Ustaz katanya. Ini pun yang tukang baca ini udah susah nyari orangnya. Jadi pas lahiran salah satu jemaah cucunya, kita marhaban, iya kan? Kita marhaban. Ya, kalau mau organ tunggal itu organ tunggal tak bisa. Oh, tidak ada marhabannya. Ya nggak bisa juga hilang tuh. Ya nggak bisa juga hilang musik tuh, boleh dia bermusik, musik-musik religi. Tapi jangan sampai ini juga hilang. Inovasi yang bagus juga nanti pengurusnya buat grup Akbar. Tengok bacaan ngajinya, saya tengok ibu bagus-bagus. Ya. Yang bawa protokol tadi itu Pak Syefas juga bisa juga baca rawi itu. Jadi tinggal dimantapkan, ya. Tinggal dimantapkan, dibaca. Jadi memang hikmahnya mengingat kembali kisah-kisah Rasulullah. Karena yang terakhir itu walamma tamma min hamlihi syahrani ala mashhuril aqwalil marwiyah walamma tamma min hamlihi ala ar-raji tis'atu ashhurin qamariyah wa ana liz-zamani an yanjaliya anhu salah. Nggak perlu bagus bacaan, lurus saja lah selesai. Yang penting dibaca. Manakala ibu Rasulullah sampai 9 bulan dalam kandungan, kalau diartikan luar biasa. Sudah Aisyah itu sudah Aminah tadi sudah 9 bulan kandungannya. Wa ana liz-zamani ayyan jaliya anhu sada. Maka datanglah detik-detik dia sudah bersalin malam itu. Kapan? Yaumul Fajri, ketika hendak masuk waktu fajar. Datanglah momen-momen itu. Detik-detik lahirnya Rasulullah. Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyata wa Maryam minal khaziratil qudsiyah. Hadara ummah, datang dua perempuan yang mulia. Asia wa Maryam, datang dua wanita yang mulia. Yang pertama Asia, yang kedua Maryam. Ini wanita yang paling mulia di sisi Allah. Asia itu istrinya Fir'aun. Begitu pula cobaan Asia itu. Dia wanita baik, taat kepada Allah, dapat suami Fir'aun. Maka kalau dikata, waduh ibu yang ngadukan suaminya ke saya bilang, apa suami saya ini nyesal saya nikah sama dia. Kok ibu nyesal bu? Itulah gak mau begini diceritakannya semua. Tapi ibu kan cinta sama dia. Iya cinta katanya kan. Makanlah cinta tuh saya bilang. Sholat dia sholat, tapi itulah Ustaz begini. Saya bilang ke dia, ibu tahu Asia? Tahu. Mana ibu lebih baik dari Asia? Lebih baik tahu nggak ibu? Asia suaminya siapa?
Fir'aun. Suami ibu ada nggak kayak Fir'aun? Pulang dia langsung. Nggak mau dia lagi kan? Langsung dia pulang. Jadi malam itu datang dalam kelahiran Rasulullah. Yang kedua Maryam. Malam itu juga turun. Minal khaziratil qudsiyah. Dari hadirat Allah diturunkan dua wanita ini malam ini. Jadi apa hikmahnya sebetulnya yang dua ini? Dalam hikmahnya bunda semua. Hikmah yang pertama Asia. Asia ini ibunya Nabi Musa. Ibu angkat. Jadi yang membesarkan Musa itu Asia. Musa kitabnya apa? Taurat. Tauratnya kitab agama apa? Sekarang Yahudi Bani Israel. Apa maknanya ibunya datang malam itu? Artinya Rasulullah hadir meluruskan kembali ajaran Taurat yang sudah disimpangkan. Karena Taurat itu dulu benar di bawah Musa itu, tetap kalimat la ilaha illallah. Maka salah satu rukun iman kita percaya kepada kitab. Kitab yang kita percaya itu apa? Taurat. Taurat yang mana? Yang dibawa oleh Musa alaihissalam, bukan Taurat yang sekarang. Sekarang ada namanya Taurat Talmud, masih dibaca oleh orang Yahudi, masih dibaca itu. Setiap hari Sabat mereka baca Talmud, Taurat, tapi isinya kata Allah apa dalam Al-Quran? Mereka sudah merubah kalimat-kalimat di dalam. Fawailul lillazina yaktubuna al-kitab. Dalam Al-Quran disebutkan orang yang ahli kitab itu merubah tulisan-tulisan yang ada di kitab suci. Wa qala al-yahud wa qala an-nasara anna Isa ibn Allah wa qala al-yahud anna Uzair ibn Allah. Di sinilah kenanya. Orang Yahudi Taurat dirubah mengatakan Uzair itu adalah jelmaan dari Allah. Jadi di Yahudi itu ada doktrin dulu namanya Nabi Uzair. Uzair ini Nabi. Uzair ini wafat 100 tahun kemudian dia datang lagi kepada kaum Yahudi. Ketika itu Taurat sudah hilang semuanya. Ketika Uzair itu dibangkitkan, ketika Uzair tadi datang ke kaum Yahudi, Taurat sudah hilang, nggak ada lagi teksnya. Tapi Uzair ini hafal dalam kepalanya semua. Dia bacakanlah ke penduduk Yahudi tadi kitab Taurat tadi semuanya, sehingga orang Yahudi mengatakan Uzair ini jelmaan dari Allah. Kesesatannya di situ. Sehingga Taurat sudah dirubah. Wa qala an-nasara innal masih ibnullah. Siapa wanita yang kedua yang hadir? Maryam siapa namanya? Isa. Apa hikmahnya malam itu beliau hadir? Akan datang seorang rasul meluruskan kembali ajaran Injil. Injil kitab siapa? Nabi Isa. Injil itu benar. Makanya rukun iman kita percaya kepada Injil. Kenapa? Injil turun dari Allah kepada Nabi Isa, tapi tetap pesannya sama. La ilaha illallah. Kenanya di mana? Dirubah setelah Isa diangkat oleh Allah. Terjadi kepercayaan bahwa Isa tidak diangkat, tapi Isa disalib oleh orang Yahudi. Yang nyalib Isa itu orang Yahudi katanya, atau orang Israel. Wa qala an-nasara anna Isa ibn Allah. Maka muncullah kesesatan Nasara tadi yang mengatakan Isa jelmaan Allah, disebut Tuhan anak. Padahal di Injil nggak ada. Dirubah. Maka ibunya datang malam itu. Ibunya Isa alaihissalam. Maka turunlah Al-Quran. Al-Quran ini sama isinya dengan Taurat, sama isinya dengan Injil dalam urusan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau urusan tauhid, ibu semua, mulai dari Nabi Adam
Ibrahim, Musa, Isa, Daud, Sulaiman, semuanya tetap beragama tauhid. Hanif disebut, mengesahkan Allah. Tapi kalau syariat beda-beda. Nah, kalau syariat lain ceritanya. Zaman Nabi Musa ada syariat, ada apa syariatnya? Hari Sabat, hari Sabtu. Mereka disuruh beribadah di hari Sabtu. Itu syariat. Tapi dalam urusan akidah tetap Allah. Di situ saja. Nasrani siapa Tuhannya? Allah. Penyimpangannya di mana? Dia tambah lagi. Ada anak-anak. Nah, di sini masalahnya. Maka datang Al-Quran, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Maka tereliminasilah Uzair itu utusan Allah, bukan anak Allah. Isa utusan Allah, bukan anak Allah. Nabi Muhammad juga bukan anak Allah, tapi Rasulullah. Maka meluruskan Fawaladahu sallallahu alaihi wasallam nuran yatala'la'u sana. Fawaladahu, maka fajar Senin itu lahirlah seorang laki-laki, nuran, bercahaya, yatala'la'u sana, lahirlah Rasulullah. Maka ketika kalimat nuran yatala'la'u sana, kita semuanya berdiri. Kenapa kita berdiri? Mengucapkan syukur kepada Allah. Terus apa hikmahnya dibawa bayi ke depan? Supaya dia mencontoh sifat dari Rasulullah. Maka digunting rambutnya, beri nama yang baik. Ya? Maka Rasulullah yang mengatakan seperti itu. Anak itu al-murtahid hatta, sehingga yusba'u, disembelih, yaumis sabi', disembelih bi'aqiqatihi, dengan akikahnya pada hari ke-7. Kalau ada hari ke-7, hari ke-14. Enggak hari ke-14, hari ke-21. Enggak hari ke-21, hari ke, terserah saja. Enggak tahun ini tahun, enggak juga tahun depan tahun, enggak juga udah besar, enggak apa-apa juga. Jadi kalau ibu-ibu belum akikah ada apa-apa. Mana tahu dulu kan belum akikah, Bu, ya. Boleh ibu di akikah. Itu kemarin di masjid apa waktu kurban, sering kan orang gitu biasanya. Jadi membantu juga panitia kurban yang akikah, bisa disembelih, bisa dimasak, bisa dimakan. Kalau yang kurban tak bisa. Yang kurban harus dibagikan. Jadi kalau ada masjid-masjid karena dimasaknya, itu biasanya ada orang yang berakikah, sembelih langsung, masak langsung. Terus tak ada juga yang kurban dimasak, itu mungkin bagian yang punya kurban. Bisa juga. Jadi kita jangan suuzon juga. Kan yang punya kurban ada bagian. Berapa dia dapat? Sepertiga kan? Boleh nih, saya dapat, saya sedekahkan untuk masak, boleh juga. Yang tidak boleh itu apa? Bagian fakir miskin yang untuk dibagi itu tidak boleh dimasak. Itu harus dibagikan secara mentah. Jadi akikah ada di situ. Biasanya akikah ini orang yang besar-besar, karena tidak butuh lagi di marhaban juga. Ibu tidak mungkin juga ada kan. Ibu itu akikah, dia mau marhaban juga, mau potong juga rambutnya, tidak boleh itu. Tetap. Disinilah makanya dibuatlah tradisi tadi yang disebut dengan Al-Barzanji, yang hari ini sudah mulai hilang. Padahal itu tradisi yang baik. Ya, mudah-mudahan nanti Al-Fajar punya grup Barzanji. Amin. Ya, Bu, ya. Mudah-mudahan punya grup Al-Barzanji. Ya, yang standar-standar saja. Apa rawinya? Tidak usahlah marhaban versi yang keadaan yang dari apa itu kan berat itu. Enggak usah. Nanti nggak hafal ibu irabahnya. Yang biasa-biasa saja. Kalau bisa nggak apa-apa. Nah, begitu. Jadi itu dari sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di Mekah, umur 2 bulan, dalam kandungan wafat bapaknya. Ibunya wafat umur berapa? 6 tahun. Di mana ibunya wafat? Di Abwa, dekat Madinah juga.
Jadi ketika Rasul umur 6 tahun itu apa kata maknya? Kita pergi berziarah ke makam ayah. Pergi ke makam ayah, pas pulang sampai daerah Abwa, ibunya pun wafat. 6 tahun yatim piatu. Kalau yatim piatu biasa yang jaga Abdul Muthalib, datuk ayah dari ayah Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib masih hidup. Dia yang jaga cucunya. Hidup dia sama kakeknya. Berapa tahun umurnya meninggal datuknya? Umur 8 tahun, pindah kepada Abu Thalib. Abu Thalib itu paman. Tapi paman di sini jangan ibu salah kaprah. Paman di sini adik ayahnya atau abang ayahnya, itu paman. Makanya dalam urutan wali nikah yang disebut paman itu kan orang Minang kan paman kali ibu atau abang ibu, jangan salah paham. Paman di sini kalau bahasa kitanya pakde ya. Ibu manggil saudara ayah itu apa? Ayah kita punya adik atau punya abang, panggilannya siapa? Ada Pak Ete, ada Pak Awo kan? Kan gak ada yang manggil mama. Oh, Pak Adang ada juga ya. Biasa kalau kami di kantor apa? Pak Adang, Pak Ci kan? Saudara ayah. Kalau paman tuh biasanya saudara ibu. Jadi wali nikah di sini maksudnya paman itu bapak. Makanya Rasulullah memanggilnya bapak. Jadi kita kadang-kadang salah kafir. Bapak. Maka kalau ada hadis di YouTube kan viral kemarin tuh, abi wa abaka finnar, bapak saya dan bapak kamu dalam neraka. Sehingga banyak yang mengatakan ayah Rasulullah itu di neraka. Nggak mungkin 2 bulan dalam kandungan, bapaknya bapak mungkin ya di neraka. Syariat belum ada. Apa yang maksud hadis ini? Bapak di situ adalah paman Abu Thalib yang menjaga Rasulullah, tapi dia matinya tidak beriman. Dalam sejarah umur 8 tahun Abu Thalib sampai besar, sampai dia menikah. Tapi Abu Thalib wafat dalam keadaan tidak beriman. Maka peristiwa Rasulullah di tahun duka cita ada 2 orang yang wafat. Yang pertama Khadijah, yang kedua pamannya atau apanya tadi Abu Thalib. Tapi Abu Thalib itu tidak mau mengucapkan syahadat. Diucapkan syahadat, Abu Thalib tidak mau, karena dia merasa, wah ini keponakan saya. Jadi tidak boleh kita terhadap orang ilmu, terhadap orang yang berilmu yang mengajarkan, jangan tengok orangnya, tapi tengoklah yang dia sampaikan. Jadi Abu Thalib ini mungkin malu, karena kan anak jatuhnya gengsi, jadi tidak mau mengucapkan kalimat syahadat. Sehingga Rasulullah bersedih. Turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi liman yasha. Hai Muhammad, engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Tapi urusan hidayah itu urusan Allah. Disitulah membuktikan Nabi tidak bisa memberi orang petunjuk. Karena Nabi ini apa? Utusan Allah. Tugasnya hanya berdakwah. Orang mau masuk Islam atau tidak itu bukan urusan kita. Makanya hidayah itu urusan Allah. Kemarin saya menikahkan mu'allaf orang Nias, perempuan satu-satunya dalam keluarganya. Hadir, abangnya hadir, adiknya hadir, keluarganya hadir, tapi semuanya Nasrani. Dia dapat hidayah, perempuan satu-satunya. Maka saya tanya abangnya, bapak ikhlas nggak nih? Dia masuk Islam, ikhlas nggak? Awalnya dia nanya, Pak, boleh nggak kami hadir acara nikah Islamnya? Silakan masuk. Saya suruh masuk ke ruangan dulu dia. Ya, nah, biasalah tak ada pakai apa kan? Nggak pakai jilbab, nggak pakai hijab, karena dia memang Nasrani. Nikah adiknya. Setelah hijab kabul, biasanya kalau di kampung di kota pakai ini kan, pakai MC kan.
Kalau gua di kampung tuh guanya langsung semuanya, termasuk sungkem. Saya sungkem sama anak ibunya, sama saudara-saudaranya. Malah menangis-nangis dia. Mudah-mudahan dapat hidayah, saya bilang. Karena dia meridho kan? Karena dalam Islam saya bilang urusan persaudaraan tidak akan pernah putus. Ya, meskipun dia beragama lain. Yang mak itu tetap mak meskipun agamanya beda. Tetap jaga adab. Tetap jaga silaturahim. Ya, tapi nggak bisa kalian jadi wali. Kenapa? Putus walinya karena dia mu'alaf. Maka wajib wali hakim. Saya lah walinya. Berarti saya walinya. Kalau dia punya anak nanti panggil datuk dia ke saya. Kan saya walinya, yang menikahkan dia. Jadi terharu semuanya, menangis. Cepat saya keluar. Apa kata staf? Kenapa Pak kau keluar cepat? Tak tahan pula saya nangis nanti, saya bilang kan. Ya, karena memang menangis habis-habisan dia menangis ketika disuruh sungkem sama orang tua. Kok anak saya jadi bayi, kan itu mungkin nggak ini kan bayi. Ya doa saya itu aja, mudah-mudahan dapat hidayah dia. Jadi banyak fenomena. Itulah maka hidayah itu urusan Allah, bukan urusan orang lain. Dan alhamdulillah dia memang sungguh-sungguh masuk Islam. Ya, dia sudah bisa sholat, sudah bisa mulai baca-baca Quran, dan dia serius. Ya, dan dia serius bukan karena apa-apa. Memang ada katanya hidayah dia dapat untuk masuk Islam. Makanya Allah katakan tadi, walakinnallaha yahdi liman yasha. Urusan hidayah, urusan petunjuk itu urusan Allah. Maka kalau suami kita umpamanya, bang sholatlah, belum juga sholat lagi. Bang sholatlah. Berarti urusan sholat itu kita hanya menyampaikan. Mana tahu nanti suatu saat dia dapat hidayah dia sholat. Jadi jangan ulang ngadu ibu, nyesal saya nikah sama dia. Kan ibu dari dulu udah tahu dia nak sholat. Iya kan? Kenapa mau nikah sama dia? Cinta tadi itu masalah. Jadi pas sudah terjalan barang ini baru nyesel, suami saya nak mau sholat, tapi udah kenal dari awal. Bersabar, itu urusan Allah. Banyak kok Nabi, dia Nabi Allah, istrinya tak dapat hidayah. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, dia seorang nabi, istrinya tak dapat hidayah. Ada istri dapat hidayah, suami yang pula tak dapat hidayah. Fir'aun contohnya, Asia, tapi suaminya Fir'aun tak dapat hidayah. Ada anaknya, bapaknya dapat hidayah, anaknya pula tak dapat hidayah. Siapa contohnya? Anak Nabi Nuh, Kan'an, ayahnya Nabi. Mereka sudah berlayar, tumpangan sudah ada. Nabi Nuh mengatakan, ya bunayya irkab ma'ana, wahai anakku naiklah ke kapal. Dia tidak mau naik. Kenapa? Tidak dapat hidayah. Sehingga Allah katakan itu bukan bagian dari anakku. Dia tidak soleh. Dia durhaka. Akhirnya terjadi apa? Maka dalam hidup ini urusan hidayah bukan urusan kita. Ya udah capek nyuruh ini tidak mau juga, sabar. Sabar, perbanyak doa. Karena masalah hidayah itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit hal-hal yang menyangkut tentang bagaimana Rasulullah itu lahir. Sampai dia di umur 35 tahun terjadi banjir di Mekah. Sehingga hampir terjadi perang. Orang Mekah ini kan tidak suka perang ini. Alasannya apa? Memperebutkan meletakkan hajar aswad. Udah mulai main pedang itu. Suku ini mengatakan ini hak kami yang angkat ini. Apa kata suku ini? Ini punya kami yang angkat. Hampir terjadi perang. Akhirnya dibuat diskusi, siapa yang lebih dulu datang ke Masjidil Haram, dia yang akan mengangkat batu tadi. Dan Nabi Rasulullah dia selalu subuh ke Masjidil Haram yang waktu itu patungnya 350 patung. Karena belum ada risalah. Ya. Berapa banyak patung mengelilingi Ka'bah waktu itu? 350
batu. Bernama-nama Lata, Uzza, Manata. Karena orang jahiliyah itu kan dia menyembah Allah pun. Maka sudah ada nama Abdullah. Yang dia sembah siapa? Tapi melalui Lata, melalui Uzza, melalui Manata, katanya tetap menyembah Allah. Maka di musim haji mereka berhaji. Jadi jangan sangka syariat haji ini di masa Rasulullah, tidak. Haji itu sudah lama. Jadi termasuk Abdul Muthalib itu kerjanya apa? Menjamu orang-orang yang berhaji. Cuma karena haji zaman itu, mohon maaf, menurut sejarah dalam sirah kadang-kadang kan nggak pakai pakaian, dicampur dengan syirik, tawaf segala macam. Makanya ini yang diluruskan kembali oleh Rasulullah ketika Futuh Mekah, ketika Mekah yang ditaklukkan oleh Nabi, yang pertama dia lakukan apa? Menghancurkan seluruh patung-patung tadi, mengembalikan kemurnian ajaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, haji yang benar itu begini. Bukan mengelilingi patung, ya. Puasa yang benar itu begini. Puasa itu sudah ada dari dulu. Haji sudah ada. Yang tidak ada itu apa? Sholat. Sholat itu sangat khusus di zaman Nabi Muhammad. Dulu nggak ada sholat. Ya, sholat itu baru turun ketika Isra Mi'raj. Jadi sholat itu dulu nggak ada. Nah, nggak ada syariat seperti itu. Tapi puasa, haji, sedekah, zakat itu memang ibadah sudah lama. Maka disebut dalam fikih itu as-sholat khususiyat lihazihil ummah. Ibadah sholat itu dikhususkan oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ini umat yang istimewa, bisa dimakani berkomunikasi dengan Allah. Indah tuh ya, bisa dimakani berkomunikasi dengan Allah. Kenapa? Untuk mewujudkan rasa cinta kita kepada Allah. Sama lah ibu dulu waktu belum nikah, handphone itu kan nggak ada macam gitu ya. Berapa kali ibu nelpon? Ada nggak 5 kali kalau orang sekarang nelpon itu? Nggak, ibu nelpon tiap saat nelpon. Maka kenapa kita tidak senang dalam sholat tadi berkomunikasi dengan Allah yang kita cintai? Begitu, berkomunikasi, ya, menyambung. Dan maka sholat ini khusus ibadah di zaman Nabi Muhammad SAW. Dihancurkan oleh Rasulullah patung-patung tadi. Akhirnya ketika Rasulullah sampai pertama kali, apa yang dikatakan oleh Muhammad? Belum Rasul ketika itu. Diangkat tak oleh Nabi patung tadi sendiri? Tidak. Dia seorang yang sangat bijak. Dia tidak mau ego dengan sendirinya. Kalau awak kan langsung, ini punya saya, tidak mau saya berbagi. Ini punya saya. Tapi Rasulullah tidak, dipanggil seluruh kepala suku. Dia bentangkan sorban, diangkat batu ke atas kain tadi, seluruh kepala suku memegang ujung kain, angkat sama-sama. Begitulah sifat beliau dari sebelum Rasulullah, sudah kelihatan kepemimpinannya. Dia ingin bergotong roh, senasib sepandangku, saling menengok kiri kanan. Dan sifat ini susah kadang bagi kita. Mansur istilahnya, ya. Diangkat. Akhirnya apa kategori yang beliau dapatkan ketika itu? Dapat dia predikat al-amin di umur 35. Belum jadi Rasul. Umur 35 itu dapat. Tapi dia udah nikah, udah. Berarti 10 tahun dengan Khadijah, beliau bukan seorang nabi. Karena Khadijah kan nikah dengan Rasulullah umur berapa? 25. Rasul yang melamar atau Khadijah yang melamar? Dari mana ibu tahu? Khadijah itu ya, laki-laki dilamar oleh perempuan. Ada sama sekarang tuh? Ada ya? Memang ada laki-laki perempuan melamar laki-laki. Ibu dulu ya. Oh, perempuan melamar laki-laki, Bu ya. Perempuan yang melamar laki-laki. Berarti seperti Khadijah berarti itu ya. Terjadi pernikahan di umur 25. Rasul 25, Khadijah
40. Berarti 10 tahun 25 35 10 tahun 15 tahun Rasul diangkat menjadi nabi. Umur berapa Khadijah wafat? Rasulullah umur berapa? Umur berapa? Enggak, Khadijah wafat Rasulullah umurnya berapa? 50. Ketika Isra Mi'raj. Kan menjelang Hijriah itu. Jadi lama Rasulullah berarti hidup dengan Khadijah. Sampai berapa tahun? 4, 25, 15, 25, hampir 2 sampai 25 tahun. Beliau tidak pernah poligami. Jadi jangan sangka Rasulullah itu menganut sistem istri banyak. Dengan Khadijah berapa tahun dia hidup? Tak pernah dia poligami. Ini baru 5 tahun sama istrinya. Mau nyari istri baru ya? Ya, ada bapak-bapak kayak gitu, ada Bu? Kemarin tanya juga dia tuh, Pak, bagaimana cara mekanismenya? Ya udah saya terangkan. Pertama, minta izin istri pertama. Saya bilang, wah itu berat tuh, wah itu. Kalau ada nggak usah lagi. Apanya? Kalau dapat izin, nggak masalah. Boleh nggak boleh? Boleh, asal dapat izin istri pertama. Izin itu siapa yang mengeluarkan? Pengadilan agama. Ibu nanti di sidang. Di sidang ibu, kenapa ibu nyuruh suami menikah? Oh, saya ini masuk surga, Pak Hakim bapaknya kan. Ada lagi syarat yang kedua apa? Kenapa sebabnya? Apakah sudah tidak begini? Kalau tidak, Hakim tidak mengeluarkan. Tidak akan keluar. Kalau ibu-ibu semua di sini saya tanya, mau ibu mengeluarkan izinnya? Kan ada. Ya, takkan ada. Jadi kalau kita belajar dari Rasulullah, hampir 30 tahun beliau tidak pernah poligami. Jadi jangan sebentar-sebentar. Oh, sunnah. Kan itu tuh. Sebentar-bentar sunnah Nabi. Nabi itu menikah ketika Khadijah wafat. Islam sudah berkembang di umur berapa itu? Basyariahnya sudah gak itu lagi mikirnya tuh. Dan rata-rata istri Rasulullah itu tua-tua kecuali Aisyah. Aisyah ini yang muda. Setelah Aisyah Maimunah itu hampir 60, 50 karena suaminya meninggal waktu perang. Berarti istri yang utamanya Aisyah, Hafsah, banyak istri-istri Rasulullah, tapi sudah berumur. Ya, tapi sudah berumur. Rata-rata semuanya di atas Aisyah. Apa maknanya di sini? Seharusnya kalau memang poligami, istri kedua tuh harus lebih tua daripada istri. Ini jujur nih Bu. Kalau mau poligami, kalau ingin sunnah-sunnah juga, seharusnya istri kedua itu lebih tua daripada istri pertama. Kenapa dia lebih tua? Nawa itu kita menikah menyelamatkan kalau perlu 10 anaknya. Bahalanya luar biasa itu. Menyelamatkan anaknya nanti. Jadi kalau ada, saya kasih ada konsep ke ibu-ibu muda bapaknya kaya, suaminya pengusaha, dia minta nikah, biar saya yang nyarikan bank, itu aja. Dia cari janda yang sudah tua, anak yatimnya banyak. Itu baru sunnah gitu. Persoalannya mau nak suami itu? Inilah masalahnya. Di sini masalahnya. Maka jangan sedikit-sedikit kenapa Pak sampai 2 istrinya? Yang satu dapat anak gadis, yang kedua tamat SMA. Kenapa Pak nikah? Sunnah. Sunnah apa lah tuh? Ya sunnah seperti itu. Ya, Allahu Akbar. Jadi jangan sedikit-sedikit disandarkan kepada Rasulullah. Atau ada orang di luar Islam menghina Nabi kita. Kan banyak dari barat itu. Oh, Nabi Muhammad itu istrinya banyak.
Oke, Nabi Bani Israel, kitab antum apa? Taurat, Zabur, Injil. Nabi Daud berapa istrinya? 1000. Nabi Daud hampir 1000 istrinya. Kenapa itu tidak diangkat? Kenapa justru Rasulullah yang diangkat? Nabi Sulaiman tahu tidak istrinya? Ratusan, lebih 300. Kalau berbicara kita Nabi-Nabi Bani Israel, kan Bani Israel yang sering menyerang tuh. Oh, ini begini. Oke, kita buka perjanjian lama, Bible. Buka perjanjian baru, Taurat. Bible, perjanjian lama, Taurat, perjanjian baru, Bible, segala. Coba Nabi-Nabi berapa istri di situ? Terkejut kita nengoknya, bro. Nabi Adam malah ada wanita lain, Nabi ya, Adam dan Hawa. Jadi di sini jelas, jangan menghina Rasulullah. Beliau menikah bukan unsur basyariah, unsur syahwatnya itu unsur nafsu, tidak. Tapi karena beliau seorang pemimpin, beliau seorang presiden, banyak mujahid menjadi janda. Tidak ada yang menyelamatkan istrinya, tidak punya keluarga. Akhirnya apa yang terjadi? Ditawarkan kepada Rasulullah untuk menikah. Beliau selamatkan. Dan darjat ummahatul mukminin ini diangkat oleh Allah menjadi tempat mereka sesungguhnya surga. Maka disebut dengan ummul mukminin. Maka ketika Rasulullah wafat, turun ayat haram hukumnya menikah dengan istri Rasulullah. Janda-jandanya. Siapapun yang menikahinya haram. Makanya yang hidup kan Aisyah, Zainab, kebanyakan yang hidup. Setelah beliau wafat, turun ayat Quran, diharamkan menikahi istri Rasulullah. Kenapa? Karena darjatnya apa? Ummul mukminin, mak kita, ibunya orang-orang beriman. Maka orang beriman tidak mungkin boleh nikah dengan ibunya. Maka diharamkan oleh Al-Quran setelah beliau wafat. Padahal di hukum syariat kan janda boleh nikah, tapi khusus istri Rasulullah diharamkan untuk dinikahi oleh siapapun, karena mereka diangkat derajatnya menjadi ummul mukminin, ibunya orang-orang beriman kepada Allah. Maka jangan menilai itu sepihak. Kita kan diserang berbagai macam di media sosial itu oleh orang-orang yang benci kepada Rasulullah, dibilang istrinya banyak. Emang Nabi kalian kan itu murah. Begitu. Meskipun itu Nabi kita juga, tapi kita letakkan dia pada derajat kenabian. Nabi Daud istrinya banyak, betul, tapi puasanya luar biasa. 1 hari puasa, jadi terhindar di unsur syariah. Kalau puasa kan menjaga syahwat. Begitu. Nabi Daud, suara yang paling merdu Nabi Daud, yang bisa menemukan besi Nabi Daud. Nabi Sulaiman yang bisa berbicara dengan makhluk selain manusia adalah Nabi Sulaiman. Ya, itu saja kajian kita hari ini. Silakan. Anak nikah siri. Ya, silakan Bu, enggak apa-apa. Ya. Nikah siri itu ibu tahu deh definisi nikah siri itu apa? Kita harus paham dulu nikah siri itu apa. Nikah siri tidak terdaftar. Kita kembali ke syariat agama, rukun nikah itu ada 5. Berapa rukun nikah Bu? Yang pertama calon suami, syaratnya Islam, dewasa, bisa memberikan nafkah lahir, nafkah batin. Kalau nikah dia hanya memberikan nafkah lahir, tidak bisa juga nikahnya. Karena tujuan nikah itu apa? Tujuan nikah aghaddu lil basar, menjaga pandangan, menyalurkan syahwat secara halal. Kemudian perempuan calon istri apa? Muslimah, bisa melayani nafkah lahir batin. Lahir tak perlu batin, karena yang lahir tugas suami. Jadi lahir bukan tugas ibu-ibu ya. Nafkah lahir itu sandang, papan, pangan, makannya, pakaiannya, tempat tinggal, itu kewajiban siapa tuh? Suami. Istri tak wajib. Istri hanya sifatnya membantu
Maka kalau di bimbingan perkawinan sering saya bilang itu gaji suami untuk istri, gaji istri untuk istri. Nah, begitulah nasib kami. Gaji kami untuk istri, gaji istri untuk, terus kami dapat apa? Kan nafkah lahir, kewajiban suami. Kemudian yang ketiga wajib ada wali. Nah, ini yang penting, wali nikah. Urutan wali nikah ayah kandung. Tidak ada ayah kandung, datuk kandung. Tidak ada datuk kandung sampai ke atas. Nggak ada juga saudara kandung. Nggak juga ada saudara kandung, saudara ayah. Saudara ayah. Nggak ada juga saudara ayah, anak saudara sepupu. Itulah sepupu dulu. Sepupu kita adik beradik seayah sama dia. Dia bisa nikah sama kita, dia bisa jadi wali kita. Nah, itu yang disebut. Kan ada di fikih, apabila walinya menikahi dia, semua bingung kok ada wali menikahi dia. Rupanya sepupu anak dari sepupu laki-laki itu sah menjadi wali. Tapi sah pula dia menikah. Akan kaget ibu ya? Ini ayah punya saudara laki-laki. Ayah tuh kita anaknya perempuan. Saudara laki-laki itu punya anak laki-laki. Boleh nggak nikah orang berdua ini? Boleh nggak bu? Boleh. Boleh nikah. Atau ibu, saudara ibu boleh nggak nikah? Boleh. Saudara saya boleh nggak nikah? Sama. Tapi kan jarang ribuan orang. Boleh nggak nikah? Boleh. Dalam agama boleh. Boleh di sini maksudnya batal untuk ibu sama dia aurat. Ini jangan nanti di rumah kakak beradik ngumpul Idul Fitri, datang saudara adik seayah ya.